Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal, Masya Allah. Mudah-mudahan di hari yang penuh dengan berkah ini kita semua mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ali membacakan tema pada kesempatan kali ini, Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di Masjid Bimantara Kebon Sirih. Assalamualaikum. Ayahanda, ibunda sehat semuanya? Alhamdulillah. Dari majelis taklim mana nih? Al-Muhajirin Cikarang Barat. Masya Allah ya. Mudah-mudahan langkah ayahanda ibunda sampai kemari dan pulang nanti dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk semua pemirsa di rumah ya. Dan baik, kita punya dua tema yang sangat luar biasa. Setelah hijrah kok malah susah? Aduh, masa sih? Yang kedua, istimewanya bulan Zulqaidah. Namun sebelumnya, Ali ingin menginformasikan protokol kesehatan nih. Tetap ya, kita tetap harus jaga 5M ini ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Dan tentu saja nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Kang Rashid, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat, dan nanti ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Baik, langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita. Setelah hijrah, kok hidup makin susah? Bersama guru kita, Kang Rashid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, bunda ayahanda pemirsa Cahaya Hati, Kang Rashid hendak berwasiat kepada Kang Rashid, semoga iman yang kuat sehingga mendatangkan imun daya tahan tubuh yang hebat. Tapi bunda ayahanda yang rahmati Allah, tadi Bang Ali menyampaikan setelah hijrah kok susah ya. Itu Bang Ali ya? Iya. Itu mungkin maaf sekali niatnya belum kuat. Betul. Niatnya jadi belum kuat bunda ayahanda pemirsa. Jadi kita coba dengarkan setelah hijrah kok susah. Mudah-mudahan dialog Rasulullah dengan Khalifah Umar Ibn Khattab bisa jadi obat menjawab pertanyaan ini. Wahai orang-orang yang sedang hijrah dan sedang menuju hijrah, sabar dalam menjalani hijrah ini. Maka punten, perbaiki niat ketika hijrah itu yang pertama. Khalifah Umar menyampaikan dari Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu bin niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap aktivitas hidupmu itu sangat tergantung bagaimana niatnya. Bagaimana motifnya. Maka motif itu adalah 50% kesuksesan dalam bekerja, dalam beribadah. Kalau niatnya paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau niat hijrahnya, niat berpindah dari kota A ke kota B seperti Rasulullah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah demi mempertahankan keimanan, demi memerdekakan diri karena tertindas oleh kaum musyrikin. Niatnya karena kemerdekaan, mempertahankan tauhid kepada Allah, berarti niat hijrahnya karena Allah, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka hijrahnya, maka pelabuhannya Allah dan Rasulullah. Tetapi Khalifah Umar menyampaikan, paman kanat hijratuhu lid dunya
yusibuha. Kalau pindah kota, perpindahan aktivitas demi dunia Bang Ali, maka engkau akan mengejar untuk memperolehnya. Tapi sebaliknya, waman kanat hijratuhu li imro'atin, kalau hijrahnya demi karena meraih perempuan, saya pindah dah dari Jakarta ke Bandung. Karena banyak mojang Bandung di sana Bang Ali. Kalau perpindahannya demi seorang perempuan, yunkihuha, maka dia akan berjuang untuk menikahinya. Jadi punten, luruskan niat hijrahnya untuk Allah kah, untuk Rasulullah kah, untuk kerja dunia kah, apa untuk perempuan yang akan dinikahi kah? Kalau hijrahnya demi dunia, pasti akan sulit. Pasti akan hijrah kok susah. Tetapi kalau hijrahnya untuk Allah, dunia dapat. Kalau hijrahnya untuk Rasulullah, istri dapat. Satu langkah, dua dapat. Maka punten luruskan para muhajirin, orang-orang yang sedang hijrah, luruskan niatnya. Tapi Bang Ali dan pemirsa Cahaya dirahmati Allah, niat itu sangat menentukan. Sebab kalau niatnya fokus ke Allah, dia telah mengantongi 50% kesuksesan. Kalau niatnya ragu, niatnya tidak lurus, dia sedang mempersiapkan kehancuran. Sekali lagi punten, pemirsa Cahayati, kalau mau berhijrah, kalau mau beribadah, luruskan niatnya. Kalau engkau lurus niatnya karena Allah, dia telah mengantongi 50% kesuksesan. Tetapi kalau niatnya ragu, diterima enggak ya di situ ya? Nah kalau niatnya ragu, dia telah mempersiapkan kehancuran. Itu niat. Maka kalau tadi boleh Kang Rasim menjawab, hijrah kok susah, periksa niatnya. Itu Bang Ali, satu. Yang kedua punten, kekuatan niat itu dahsyat. Saya menganalogikan dahsyatnya kekuatan niat. Bahkan punten Bunda, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan bulan puasa Ramadan. Sekarang berhadapan dengan persiapan Idul Adha, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Yang tadi kita akan mengupas itu. Bayangkan Bunda puasa Ramadan, tidak pakai niat, diterima apa tidak? Tidak. Kang Rasid saya mau puasa tapi pingin langsing. Dapat langsingnya, tapi yang dapat amalnya. Jadi kalau niat karena Allah, langsing dapat. Tapi kalau niatnya puasa untuk langsing, Allah nggak dapat. Hati-hati dengan niat. Begitupun yang niat hijrah, periksa niat hijrahmu. Kang Rasid memberikan analogi yang pertama, niat itu seperti benih. Bunda ingin nanam benih yang unggul. Kalau benihnya unggul, dia tumbuh cepat. Dia grow up, akarnya kuat, batangnya kuat, rantingnya banyak, daunnya hijau. Kalau benihnya unggul, ranum buahnya. Karena niatnya unggul. Tapi kalau niatnya karena Allah pasti unggul. Tapi kalau niatnya karena perempuan, batang tumbuh kena virus, menuai kecaman, menuai penolakan. Itu menuai dan niatnya beda. Jadi niat itu seperti benih. Nah benih itu akan tumbuh setelah Kang Rasid, saya sudah punya niat hijrah nih. Sebelumnya kita ahli maksiat, mau hijrah jadi taat. Sebelumnya kita membuka aurat, tank top, backless, topless. Gitu ya. Tank top itu itu pakaian wanita, mana backless lagi topless. Kalau di Bandung, di Tasik, di Cikembang ya. Topless itu tempat makanan ya. Itu topless. Ini topless gitu. Nah saya mau hijrah habis kepanasan pakai topless mah gitu ya. Pakai backless mah kepanasan. Dia hijrah pakai kerudung, busana syar'i. Punten. Ketika hijrah pindah nutup aurat, waspada. Ada kecaman, ada cacian. Dulu kamu teh cantik, rambut pirang, sekarang pakai, hati tak pertahankan niat itu. Dulunya maksiat jadi taat, dulunya terbuka aurat jadi tutup aurat, itu teh hijrah niatnya. Dulunya musyrik menjadi tauhid, itu teh hijrah. Perpindahan dari keadaan ke keadaan, perpindah dari tempat ke tempat yang lebih baik, itu namanya hijrah karena Allah. Nah setelah kita punya niat, lantas apa selanjutnya? Benamkan itu niat di hati yang ikhlas. Benih unggul, benamkan di tanah yang subur. Contoh di Ciwidey, Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, nanam langsung tumbuh gitu kan.
Nah, benih yang unggul ditanam di tanah yang subur, cepat atuh. Kalau sudah ditanamkan di tanah yang subur, jangan lupa, jangan main ditinggalkan begitu saja, siramin pakai air. Kita dibantu oleh Allah, ada hujan, tumbuh tuh. Tidak perlu sewa belanwir gitu ya, disemprot. Ibu mati nanam niat di tanah yang subur, Allah yang siramin oleh hujan. 2 bulan kemudian, sudah berbuah itu padi, sudah berbuah itu mangga. Anak yang hijrah, 1 bulan ditanamkan di Ramadan gitu ya, di tanah yang ikhlas, tumbuh buah nuai. Oh, anakku akhlaknya indah, buah tah. Oh, anakku santun, buah tah. Oh, rezekiku tenang, buah tah. Nah, tadi yang bertanya, hijrah kok susah? Periksa tanahnya. Oke. Periksa bibit unggulnya, niatnya, dan juga periksa sering disiramin apa tidakkah. Itulah analogi yang mudah dicerna, Bunda Ayahanda ya. Jadi hijrah itu luruskan niatnya. Benih itu adalah niat. Tanah itu adalah amal. Disiram air itu adalah keikhlasan. Ada orang punya niat hijrah, terus beramal, nutup aurat, bekerja jauh dari riba, taat patuh sholat. Itu niat dan amal, tapi lupa disiramin dengan keikhlasan. Disiramin dengan ikhlas. Lihat tanaman ditanam di tanah yang subur tapi jarang disiramin. Tumbuh, dia tumbuh tapi tidak berbuah. Betul? Ikhlas itu yang menentukan buah akhir. Maka hijrah kok susah, periksa niatnya, periksa tanah tempat dia pindahnya, dan periksa keikhlasannya. Kalau 3 unsur ini sudah menyatu, dia bisa menuai buah, Bang Ali. Kang Rasid atuh buruan Kang, apa buah dari hijrah itu? Ini dahsyatnya buah dari hijrah. Tengok punten, baginda Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Islam itu berkembang di Madinah, Pak. Dia bisa sampai ke Cordoba, Spanyol, dia sampai ke Syam, Syria, bahkan Islam dari Madinah bisa sampai ke Indonesia. Itu buah dari hijrah. Hijrah itu identik dengan kemenangan. Hijrah itu identik dengan ketentraman. Hijrah itu identik dengan kesejahteraan. Kemenangan, ketentraman, dan kesejahteraan. Itu hijrah. Allah menegaskan. Mana buktinya Kang? Lihat dalam surat An-Nisa ayat 100. Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragoman kasiran wa sa'atan. Jika engkau niat hijrahnya karena Allah, engkau niscaya akan mendapati tempat tinggalmu berkah. Engkau niscaya akan mendapatimu rezeki yang luas. Punten ada orang Tasik hijrah ke Jakarta, ada orang Padang Sumatera hijrah ke Jakarta, sukses di Jakarta. Hijrah itu teh, Masya Allah. Rasulullah hijrah di Mekah ke kota Madinah, sukses di Madinah. Masya Allah, itu buah yang nyata. Tapi para pemimpin negeri ini punten, para pemimpin negeri ini, Presiden Soeharto dari Jawa ke Jakarta, sukses. Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, sukses. Itu hijrah Pak. Tapi luruskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka punten sekali, itulah salah satu buah dimudahkan rezekinya, dimudahkan tempatnya dipenuh berkah. Bahkan punten hijrah bagi rumah tangga. Seorang ayah yang ahli maksiat, niat mama. Punten dulu papa teh tukang mabok, tukang tarok, tukang ngalanan anrok kata orang Bogor mah. Punten sekarang aku niat setelah Idul Fitri kemarin aku niat taat mah. Punten ketika ada kisah datang dari Mesir. Tukang mabok suaminya teh. Tetapi karena sudah punya niat, saya masa begini terus teh atuh, rumah tangga berantakan, suami mabok, tidak butuh, tidak jelas pekerjaannya. Tapi ketika mendengar suara azan dari masjid, dengar tausiah dari syekh di Al-Azhar, dia ada terbesit niat, Masya Allah, saya kemana saja selama ini, saya niat hijrah dah. Saya akan tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan mabuk-mabukan ini. Setelah punya niat, tapi kan lingkungan belum mendukung.
pertemanannya masih ada. Apa efeknya? Tapi kekeh masih minum. Ada minuman keras. Ketika niat sudah tumbuh, dia coba minum minuman keras Pak. Berubah rasanya jadi pahit atau minuman. Ketika pahit dia lempar botolnya dan pecah. Demi Allah saya tinggalkan minuman ini. Lihat efek baru saja niat. Jadi punten hijrah kok susah. Itu mah hati-hati bisikan setan. Perbaiki niatnya, insya Allah engkau akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Jadi yang namanya hijrah itu tidak ada yang susah. Setiap hari kita harus hijrah ke arah yang lebih baik ya. Dan baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang istimewanya bulan Zulqaidah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem merupakan masjid tertua kedua dunia setelah Masjidil Haram di Makkah. Masjidil Aqsa merupakan situs suci bagi umat Islam dan bangunan ini jadi saksi bisu konflik antara Palestina dan Israel sejak zaman dulu. Al-Aqsa menempati kompleks seluas 35 hektar. Kompleks ini berlokasi di kota tua Yerusalem yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Badan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat UNESCO. Inilah fakta menarik tentang Masjidil Aqsa. Kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat muslim. Sebelum mengarah ke Ka'bah saat salat, umat Islam dulunya berkiblat ke arah tempat suci di Yerusalem di mana Al-Aqsa berada. Pendiri Masjid Al-Aqsa. Sejarah mencatat Masjidil Aqsa dibangun pertama kali oleh Nabi Yakub, putra Nabi Ishak yang juga cucu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Daud yang diutus merenovasi masjid tersebut. Putra Nabi Daud yakni Nabi Sulaiman menyempurnakan bangunan masjid tersebut saat berkuasa. Pada 746 Masehi, masjid ini hancur karena gempa dan dibangun lagi pada tahun 754 Masehi. Lagi-lagi gempa terjadi pada 1033 Masehi lalu yang menghancurkan sebagian masjid. 2 tahun kemudian, Khaifah Fatimiyah Ali Az-Zahir membangun kembali Masjidil Aqsa dan berdiri hingga saat ini. Pernah dijadikan tempat sampah. Pada saat Romawi menguasai wilayah Yerusalem, kompleks Masjidil Aqsa pernah dijadikan sebagai tempat sampah. Lalu setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil mengalahkan Romawi dan menaklukkan Yerusalem, Masjidil Aqsa yang penuh sampah itu dibersihkan kembali dan layak digunakan kembali. Al-Jami Al-Aqsa pernah rusak terbakar. Di tahun 1969, terjadi kebakaran yang melahap Al-Jami Al-Aqsa. Kebakaran ini memusnahkan bagian tenggara dari masjid istimewa ini, termasuk yang rusak karena kobaran api adalah mimbar Salahuddin yang ternama. Orang Palestina dan Israel sempat bersih tegang saling menuduh soal siapa yang menyulut kobaran api. Masih banyak beberapa fakta menarik soal Masjid Al-Aqsa. Dari tahun ke tahun, kompleks suci ini selalu dipadati wisatawan.